kami semuanya. Salam sehat, salam SFD untuk kalian semuanya. Walaupun dalam keadaan seperti ini, sudah hampir berbulan-bulan belajar dari rumah, Bapak harapkan semangat dalam hati tidak pernah berkurang sedikit pun. Ini demi masa depan kalian. Jangan ada yang mau menumpuk tugasnya, kerjakan selagi bisa. Jangan tunggu sampai hari esok. Plus, ini yang paling penting, kerjakan dengan kemampuan diri sendiri. Usahakan untuk tidak mencontek atau melihat pekerjaan kawan-kawanmu. Jangan sampai kawanmu yang pintar, kamu yang lebih hebat, mereka menambah pengetahuannya sementara kamu tidak menambah apa-apa. Ini artinya kamu membuang waktumu, kamu membuang kesempatan. Baik, anak kami semuanya, mari kita belajar. Tetap semangat, salam SFD untuk kalian semuanya. Judul pelajaran kita hari ini adalah arus bolak-balik. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pelajaran ini, kamu mampu menganalisa arus dan tegangan bolak-balik. Lakukan ini tanpa bersungut-sungut. Kembali Bapak ingatkan, salam Sumpah Pemuda untuk kalian seluruhnya. Kembali kita lanjutkan anak kami sekalian. Tidak terasa kita sudah memasuki bab terakhir di kelas 12 ini. Topik kita hari ini kembali arus bolak-balik. Ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama tegangan dan arus bolak-balik. Kemudian nanti adalah nilai efektifnya. Yang pertama Bapak mau tunjukkan, di sini sudah Bapak gambarkan hubungan antara tegangan dan arus bolak-balik. Anak kami sekalian harus memperhatikan bentuk dari tegangan dan arus pada grafik yang sudah Bapak buat. Yang warna merah ini adalah tegangan dan di ujung ini adalah tegangan maksimumnya. Sementara arus di bawah tegangan, Bapak mau menyampaikan bahwa berarti Vmax-nya itu lebih besar daripada nilai I-nya. Dari pelajaran sebelumnya kita sudah Bapak pelajari, sudah Bapak buat E sama dengan E max sin theta. Karena theta itu omega kali T, ya, buat terus lagi E theta itu sama dengan omega kali T, maka E sama dengan E max sin omega kali T. Kamu tahu E max ini datangnya dari mana? E max itu sama dengan N A kali B kali omega, pelajaran minggu lalu. Di sini Bapak hanya mau menampilkan bahwa nilai E maksimumnya itu letaknya di sini. Ya. Kalau begitu kita lihat di sini, berarti V sama dengan V max sin omega T. Ini adalah nilai V maksimum dan ini hanya nilai V sesaat. Demikian juga dengan I, ini adalah I sesaat dan ini adalah I maksimum. Ya. Dari persamaan volta sama insinyur, V sama dengan I kali R, atau untuk tegangan dalamnya E sama dengan I kali R, maka kalau seandainya nanti ditanya E maksimum, maka sudah pasti harus I maksimum dikali R, atau I maksimum itu sama dengan E maksimum dibagi R. R ini resistor, tergantung komponennya apa, boleh saja bukan resistor atau yang lain nanti seandainya. Kita lihat. Baik, Bapak bilang tadi topik kita ada dua. Yang kedua adalah nilai efektif. Nilai efektif arus tegangan bolak-balik ialah lakukan arus atau tegangan bolak-balik yang dianggap setara dengan arus tegangan searah. Bapak hanya mau menunjukkan bahwa apa bedanya tegangan searah dan tegangan bolak-balik. Anak kami sekalian, di rumah kita itu ada colokan listrik.
Kalau seandainya kamu mencolokkan itu ke dalam lubangnya, katakanlah kamu megang ke dalam, mau mencolokan TV misalkan, colokannya itu kalau kamu pasang terbalik dan dibalikkan lagi ya, diputar-putar, tidak terjadi masalah. Itu artinya di rumah kita adalah menggunakan tegangan bolak-balik. Tetapi kalau baterai terbalik itu pasti tidak berfungsi. Di mobil misalkan itu searah. Kalau kamu memasangnya terbalik, itu bisa rusak semua peralatan listrik yang ada di dalam mobil, terbakar. Tapi kalau stop kontak atau colokan yang kamu pasang atau kamu pakai di rumah terbalik, itu tidak ada masalah. Itu karena di rumah kita memakai tegangan bolak-balik. Karena tegangannya bolak-balik, maka arusnya juga bolak-balik. Di sini sudah buat alat-alat yang digunakan untuk mengukur voltmeter, ampermeter, dan galvanometer. Dan nilai yang dihasilkan mereka ini adalah VRMS atau root mean square, adalah nilai rata-ratanya. Ya, kalau kita tulis V efektif sama dengan V maksimum dibagi akar 2, dan I efektif itu sama dengan I maksimum dibagi akar 2. Kalau akar 2 itu sudah tahu ya, ini sama saja dengan nilainya 0,707 kalau kamu ambil kalkulator. V maksimum, atau ini juga sama dengan 0,707 kali I maksimum. Maka V maksimum itu sama saja dengan, hanya putar-putar saja, V efektif kali akar 2, dan kalau begitu I maksimum sama dengan I efektif kali akar 2. Baik, kita lihat contoh soal. Ya, tegangan V ditampilkan oleh persamaan berikut. Bapak rasa ini tidak sulit karena di awal tadi kita sudah tulis bahwa nilainya adalah V sama dengan V max. Ya, anak kami sekalian bisa ingat tadi. V sama dengan V max sin omega kali T. Bapak tulis di atasnya ini. V sama dengan V max sin omega kali T. Maka kamu harus melihat, hanya menghubungkan saja mana letak yang sama. Baik, kalau begitu kamu bisa melihat bahwa V max-nya itu adalah bagus ya, ini, dan yang ini semua adalah omega kali T. Yang pertama ditanya anak kami sekalian adalah tegangan efektifnya. Sudah Bapak bilang tadi, V max-nya berapa? Dari soal, V max-nya adalah 20 volt dan omeganya itu adalah 314. Kita jawab, tidak sulit. Tegangan efektif, V efektif sama dengan V max dibagi akar 2. Yang penting kamu tahu mana letak V max. Saya sudah Bapak tulis ya, yang ini. Berarti kalau gitu V max-nya berapa? 20 dibagi akar 2. Ya, sudah tahu pelajaran matematika, dirasionalkan akar 2 ini sama saja dengan 10 akar 2 ya, 10 akar 2 volt jawabannya. Baik, bagian B-nya frekuensi tegangan. Frekuensi tegangan ya, omeganya 314. Omega itu kan kalau kamu ikuti yang Mbak bilang tadi dari pertama, omega itu adalah
2pi kali frekuensi. Ya. Jadi omega itu 2pi kali frekuensi. Jadi omega itu sama dengan 2pi kali frekuensi. Maka frekuensinya omega-nya tadi sudah dikasih tahu 314 sama dengan 2 kali pi. 2 kali pi. Pi itu 3,14. 3,14 berarti kali frekuensi. Maka frekuensinya sama dengan 314 dibagi, iya, frekuensi sama dengan 50 Hz. Yang masalah matematika, masalah gampang. Baik, supaya kamu juga aktif untuk membaca, coba lihat bukunya halaman 227 nomor 2, 227 nomor 2. Anak kami sekalian, perhatikan baik-baik. Sebuah sumber tegangan sinusoidal, kamu bisa lihat V sama dengan E kali sin omega kali T, dihubungkan dengan seterusnya. Pelajaran sebelumnya, waktu kita bicara kapasitor, mencari energi itu W sama dengan setengah C kali V kuadrat. Sekarang pertanyaannya adalah energi maksimum yang disimpan dalam kapasitor. Energi maksimum dalam kapasitor. Maka energi maksimumnya adalah hanya melihat bentuk saja. Kalau V sama dengan E sin omega T, maka ini adalah nilai V max-nya. Maka energi dinyatakan dengan boleh W, boleh E. Katakan energi maksimum adalah W sama dengan setengah kali C kali V kuadrat. Karena yang ditanya adalah maksimum, berarti energi max kali setengah kali C kali V max kuadrat. Jadi karena V max-nya adalah E, V max-nya adalah E, maka jawabannya adalah W max sama dengan setengah kali C kali E kuadrat. Bisa kamu lihat sendiri apa jawabannya. Lanjut kita soal nomor 3, halaman 231 nomor 1. Sebuah osiloskop dan seterusnya, bisa kamu lihat. Yang ditanya adalah pertama tegangan maksimum. V max-nya berapa? Coba anak kami sekalian perhatikan. Kalau kamu lihat gambar Bapak pertama tadi, Vmax itu letaknya di atas, ya. Jadi kalau seandainya Bapak gambar bentuknya misalkan begini dan seterusnya, di sini adalah Vmax-nya. Kalau kamu perhatikan gambar, berarti gambar itu langsung berada Vmax-nya di atas, ya. Berarti tegangan maksimumnya adalah bagus 1 cm ke atas. Sekarang kita lihat sebuah osiloskop diatur sehingga penguat vertikal 4 volt per cm. 4 volt per cm. Coba perhatikan. Berarti setiap kotak itu 4 volt. Berarti ke atas satu kotak, ke bawah juga satu kotak. Ini ke atas satu kotak, ke bawah juga satu kotak. Dan setiap kotak dinyatakan dengan 4 volt per cm. Maka Vmax-nya sudah pasti sangat gampang, 4 volt. Hanya melihat gambar saja. Bagian B. Tentukan tegangan efektif. Ya, sudah kita tulis tadi, V efektif itu sama dengan Vmax per akar 2. Berarti 4 per akar 2. Sama saja dengan
2 volt. Dan bagian yang ketiga adalah frekuensi sinyal. Omega sama dengan 2pi kali frekuensi. Pelajaran kemarin sudah kita ulangi apa yang dimaksud dengan frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang per satuan waktu. Banyak dibagi waktu dan periode hanya mengulang saja. Waktu dibagi banyak. Bapak mau tanya ada berapa gelombang? Gelombang itu kamu tahu bahwa satu bukit dan satu lembah. Coba kamu perhatikan ada berapa banyak bukit dan berapa banyak lembah. Sekarang coba perhatikan gambar. Dalam 2 kotak, Bapak ulangi, dalam 2 kotak itu terdapat satu bukit dan satu lembah. Coba perhatikan, makanya Bapak ajak kamu untuk melihat buku. Berarti dalam dalam 2 kotak terdapat satu panjang gelombang. Satu bukit, satu lembah. Itu artinya ada 2 cm. Kan 1 cm satu kotak. Berarti 2 kotak sama dengan 2 cm. V sama dengan lambda kali frekuensi. Ini pelajaran kelas 2 kemarin. Maka frekuensi sama dengan V dibagi lambda. V dibagi lambda. V-nya sudah ditulis 10 cm per sekon. Ya, semuanya masih dalam 1 cm. Dan lambdanya adalah, bisa kamu lihat apa artinya maksudnya lambda? Satu bukit, satu lembah. Ya. Bisa kamu cari sendiri berapa nanti untuk nilai frekuensinya. Kan sudah Pak bilang 2 kotak sama dengan 1 lambda. Lambda adalah satu bukit, satu lembah. Bisa kamu perhatikan sendiri. Demikian pelajaran untuk hari ini. Tetap semangat. Soal Bapak buat di halaman slide video ini. Kamu kerjakan. Salam SFD.